malam pecinta histori leluhur dimanapun berada. Malam hari ini histori leluhur berada di makamnya Mbah Lebay ya. Nah, malam hari ini saya bersama dengan Bapak Sumaji, yaitu beliau sebagai juru kunci yang ada di makam Mbah Lebay. Semoga malam hari ini kita diberi kelancaran untuk ziarah dan juga bagi kisah, bagi sejarah, bagi cerita siapakah Mbah Lebay, nanti supaya anak cucu kita tidak kehilangan sebuah sejarah. Kita sama-sama ziarah tempatnya makam Mbah Lebay. Monggo. Anta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ya Nur, ya Nur, ya Nur, ya Nur Allah, ya Nur, ya Nur, ya Allah, ya Nur, ya Nur Allah, ya Nur, ya Nur Allah, ya Nur, ya Nur, ya Allah, ya Nur, ya Nur Allah, ya Nur, ya Nur, ya Allah, ya Nur, ya Nur Allah, ya Nur, ya Nur, ya Allah, ya Nur, ya Nur Allah, ya Nur, ya Nur, ya Allah, ya Nur, ya Nur Allah, ya Nur, ya Nur, ya Allah, ya Nur, ya Nur Allah, ya Nur, ya Nur, ya Allah, ya Nur, ya Nur Allah, ya Nur, ya Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat istri leluhur dimanapun berada. Saya di sini bersama dengan Bapak Juru Kunci, yaitu Bapak Sumaji. Nah, Bapak Sumaji ini beliau adalah bertempatan di depan makamnya Mbah Lebay. Assalamualaikum Pak Sumaji. Nggih, mriki Pak Sumaji. Nggih. Pak Sumaji, niki makamnya Mbah sinten, Pak? Mbah Lebay. Mbah Lebay ya. Mbah Lebay ini kok ada dua, niki sinten, Pak? Istri pun. Coba Sekalian. Oh, sekalian ya. Iya, Ini Mbah Lebay ini sekalian di sini. Terus Mbah Lebay di sini itu yang menemukan dulu siapa dulu, Pak? Ya mungkin ya orang sini mungkin ya. Orang sini ya. Nah, di sini ini Mas. Sini kan kuburan sini. Oh, di sini makam dulu. Makom kuburan. Kuburan kan. Oh. Mbah Lebay di sini terus yang lainnya kan ada di sebelah gitu. Oh, Terus gitu. sekarang mungkin terus dipindah ke kuburan kembar. Yang kembar sana. Nah, kuburan Oh, kembar berarti itu. dulu ini makam semua, Pak. Semua ya. Makam Jadi, masyarakat ya berarti. ya. Oh, berarti terus langsung dipindahkan Terus gitu. Orang kampung kan terus Mm-hmm. pada anu apa berdomisili di sini. Oh, termasuk gitu. mbah saya itu. Termasuk banyak Bapak ya. Nah, terus terus mungkin yang menemukan ya Mbah Lebay ini kampung di sini itu. Oh, kampung sini. Dari Pak Sunan itu kan ditempatkan di sini. Oh, gitu. Setelah meninggal itu. Oh, gitu ya. Ha-ha. Terus ini Pak Sumaji, Mbah Lebay ini sedikit ceritakan, Pak. Bagaimana, dari mana Mbah Lebay ini, coba. Jadi cerita begini ya. Jadi Ya. Mbah saya itu, Mm-hmm. Mbah Lebay itu namanya tuh Mbah Lambio. Mbah Lebay itu namanya Mbah Lambio. Ya, jadi Lebay itu Modin. Ha-ha. Jadi Mbah Modin itu Modinnya Mbah Sunan Kudus. Oh, berarti Mbah Lebay ini Iya. Lebay itu Modin, Modin. Sunannya Kanjeng Sunan Kudus. modinnya Mbah Sunan Kudus. Iya. Oh. Dari sepanjang Jawa Timur. Dari sepanjang Jawa Timur. ya. Sepanjang itu desanya. Ya pokoknya daerah sepanjang sana. Di sana. Gitu. Ha-ha. Ada daerah yang namanya sepanjang dari sana. Oh, gitu. Makanya di sini di belakang ini kan ada jalan, Mas. Ada jalan Namanya jalan Gang Panjang. Gang Panjang. Gang Panjang. Oh, gitu. Berarti Karena dinamakan Gang Panjang karena Mbah Lebay nah, ini sepanjang ini. dari sepanjang. sepanjang. Jadi untuk mengingat Iya. perjalanan beliau gitu ya, Pak ya. Terus apa di Holi setiap bulan apa, Pak, di sini, Pak? Ya Suro, tanggal 14 Suro. Tanggal 14 Suro. Suro ya. Hmm. Ada pengajian rame Mas ini. Pengajian. Rame ya? Ya paling enggak 300 orang datang sampai sana, Hmm. sampai selatan sana, Hmm. depan saya itu. Tapi 2 tahun ini tidak ada. Oh, 2 tahun Cuman ini ada. apa? Rasulan apa itu gitu Mas. Hmm. Sedikit anu
apa istilah ini kan orang bancaan gitu. Iya, iya. Nggak ada. Terus ini memang bangunannya asli begini Pak dulu Pak? Baik. Tambahan ini terbuka dulu Mas. Oh dulu terbuka? Terbuka ya ini. Oh. Ini biasa ini muter gini nih. Udah cuma itu toh. Berarti ini termasuk asli ya? Ya, Apa tambahan? Itu tambahan itu. Yang ini tambahan? Yang atas itu tambahan. Tambahan atap. Sampai sini toh. Oh cuman sini toh? Ya, ini. Oh ini. Kalau yang ini asli masih Pak? Asli ya. Asli dari Ya. dulu ini? Ya. Oh. Kalau yang belakang, yang depan itu sudah ganti. Dulunya kan kayu. Oh dulu kayu? Kayu bunder gitu loh. Pasti bunder ganti. Tapi ya sudah dimakan waktu ya dia terus diganti itu. Oh gitu. Terus memang pojok-pojokannya juga asli seperti ini ya? Asli, asli, asli. Asli ya? Ya, Berarti nggak ada yang dirubah ya? nggak ada. Ya, cuman yang atas saja itu. Yang atas ini, Ya, terbuka atapnya ini? dulu terbuka Mas. Kalau Mbah Lebay ini apa ada nggak keturunannya Pak di sini Pak? Anu ya, ya diceritakan nggak ada Mas. Nggak ada ya? Ada, iya. Cuman ya itu ceritanya cuman gitu kan dari Mbah Lambio itu Mbah Lambio dari sepanjang Jawa dari Timur sepanjang Jawa Timur, itu modinnya modelnya Mbah Mbah Sunan Kudus. Nah, namanya kalau modin istilahnya itu Lebay. lebay. Oh itu baik. Nanti kalau memang dari pihak histori leluhur untuk menambah sedikit sejarahnya boleh ya Pak ya. Yang penting tidak ada pro dan kontra. Tetap kita ngikuti. Kalau memang kebenaran ini beliau adalah motifnya Mbah Kudus, pasti akan terlihat motif Mbah Kudus. Itu ya Pak ya. Itu sahabatku. Terus Pak Sumaji ini yang terakhir saya mau tanya Pak. Pak Sumaji ini juru kunci yang keberapa Pak? Dulu kan mbah saya, Mm-mm. terus bapak saya, terus Mbah, Bapak, Pak Le saya kan. Pak Le. Saya belum umur kan. ya. Yang baru saya. Oh berarti semua dari keluarga ya Pak? Keluarga ya. Oh ini sahabatku ya. Jadi rata-rata juru kunci itu histori leluhur itu jelajah kemana-mana itu pasti kesinambungannya ke keluarga. Karena apa? Karena memang dari dari seorang wali Allah yang ada yang dijaga itu pebundennya ataupun makom-makom keramatnya itu pasti senangnya di keluarga yang sudah merawat dari awal gitu loh. Jadi beliau aja menghormati orang yang masih hidup. Apalagi kita yang masih hidup ini ya harus memang menghormati ataupun menghargai leluhur-leluhur kita gitu. Apalagi termasuk Mbah Lebay ini adalah wali Allah. Bagaimana saya bilang wali Allah? Karena Mbah Lebay ini adalah ada kesinambungan dengan Kanjeng Sunan Kudus. Dan Kanjeng Sunan Kudus adalah seorang wali Allah. Nah, secara otomatis Mbah Lebay ini adalah mendapatkan baiat wali Allah dari Kanjeng Sunan Kudus. Itu sahabatku ya. Shallu ala Muhammad, shallu alaihi wasallam, shallu ala Muhammad, shallu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin rabbil firli wali walidayya walil mu'minin. Amin. Mbah Lebay. Mbah Lebay di sini adalah kalau dari juru kunci namanya Mbah Labio, Mbah Labio. Tapi di sini Mbah Lebay adalah beliau perjalanan dari kota yang namanya Tuban ataupun di Jawa Timur. Nah, beliau mengatakan di sini adalah namanya panjang. Sepanjang kehidupannya beliau adalah untuk menjadikan musyafir sebelum beliau diakui yang ada di tempat kudus. Jadi perjalanan beliau adalah panjangnya perjalanan. Itu yang dinamakan sepanjang. Dan kebetulan mungkin di Jawa Timur ada yang namanya desa Sepanjang. Nah, di sini untuk kita tidak menghilangkan sebuah jejak leluhur, di sini dinamakan yang namanya Gang Sepanjang. Nah, Mbah Lebay ini kenapa? Mbah Lebay ini ada termasuk turah lebeh. Jadi apapun yang kita minta kepada yang Maha Kuasa atas izinnya Mbah Lebay yang di sini akan serba kecukupan, akan serba kelebihan, terutama satu derajat dan pangkat. Beliau ini memang luar biasa sahabatku. Beliau sangat luar biasa, karomah walinya besar, cuman kebesaran karomahnya tidak mau diperlihatkan. Itulah seorang sufi, seorang wali Allah yang benar. Karena semua wali Allah tidak mungkin beliau itu memperlihatkan kemampuannya, memperlihatkan sebuah karomahnya. Tapi wali Allah yang betul adalah memang seperti Mbah Lebay.
tidak mau diunjukkan bahwasanya saya ini sangat luar biasa. Karena apa? Beliau tidak mau mengungguli orang yang di atasnya. Siapakah itu? Kanjeng Sunan Kudus ataupun Syekh Jafar Shottik. Nah, di sini ada beberapa makam. Di sini memang yang disampaikan oleh juru kunci tidak ada kesinambungannya dengan Raden Ayu Melati. Kenapa? Karena Raden Ayu Melati adalah seorang selir ataupun seorang istri dari Kanjeng Sunan Kudus. Tapi beliau mendapatkan tanah kamardikan sendiri. Tapi Mbah Lebeh yang di sini, ini saya katakan beliau adalah mempunyai sebuah tongkat ataupun pertolongan ataupun petunjuk. Siapa yang mau petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah saya mintakan kepada Allah sababiah wali-wali Allah, sababiah Nabi Muhammad SAW, dan juga semuanya leluhur-leluhur yang ada di sini, insya Allah derajat pangkat akan datang. Percaya, tidak percaya, silahkan, hak sampean semuanya. Ini sahabatku, saya tidak mengunggul-unggulkan Mbah Lebeh yang ada di sini, tapi beliau sangat luar biasa. Kita datang, beliau santun. Kita datang, beliau sambut. Kita datang, beliau sangat merunduk. Jadi beliau di sini ada sekalian dan juga ada putranya dua. Jadi ada putra dua di sini, cuman putranya itu ada di sekitaran sini. Nah, itu sahabatku ya. Nah, sahabatku, Mbah Lebeh ini saya ulangi, Mbah Lebeh perjalanan dari Jawa Timur dan beliau asli dari Tuban, dan beliau sepanjang perjalanannya sampai diterima menjadi murid dan kepercayaannya Kanjeng Sunan Kudus menjadikan apa? Modin ataupun seorang yang dipercaya untuk menindakkan apa sesuatu hal yang di dalam bersiar agama agar semuanya di sini bisa memasuki Islam sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Kanjeng Sunan Kudus. Termasuk beliau adalah seorang waliullah. Kenapa saya bilang seorang waliullah? Karena beliau adalah mendapatkan baiat wali dari Kanjeng Sunan Kudus Syekh Jafar Shottik. Nah, sahabat istri luhur, Mbah Lebeh di sini mengatakan jangan pernah kita mengubah sesuatu hal yang sudah tertata dengan baik. Karena di sini alamnya sudah sangat baik. Berarti artinya beliau di sini alhamdulillah menjaga anak cucunya agar selamat, tidak ada kecelakaan apapun, tidak ada sesuatu apapun. Sangat luar biasa. Nah, sangat luar biasa. Saya yakin kalau memang sampean tidak yakin, saya akan tanyakan. Ada nggak Pak di sini kecelakaan? Nggak ada ya. Nah, di sini. Jadi kalau saya lihat di sini jalannya sangat luar biasa ramainya kalau mungkin siang hari ataupun ini. Karena ini apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberi karomah wali sebuah keselamatan. Nah, inilah yang namanya lebeh, kelebihan. Jadi luweh lebeh. Itu yang namanya lebeh. Ya, yang namanya lebeh ada luah, lebeh, turah, gemah, ripah, loh, jinawi. Disinilah tempatnya. Barang siapa yang mau mendapatkan sesuatu hal yang lebih, insya Allah dengan ziarah ke sini, yakini satu wali, bahwasanya satu wali ini bisa untuk mendoakan kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ridho dan menurunkan anugerah yang besar. Itu sahabatku istri luhur. Dan juga ingat kepada pesan Mbah Semar yang mengatakan, ing sebener-bener manusia kasunyatane Gusti, Gusti Allah mung sawiji. Ora ana manusia kang bener, ora ana manusia kang hebat, ora ana manusia kang sempurna kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Isnur, mari kita selalu jaga leluhur-leluhur kita. Mari kita selalu hormati leluhur-leluhur kita. Dan mari kita selalu mendoakan ahli kubur kita, mendoakan leluhur kita. Karena secara tidak langsung beliau masih hidup di alam roh, di alam azam, di alam mitsal, dan juga di sana beliau selalu mengawasi kehidupan kita sebagai manusia yang masih hidup. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, sahabat Isluhur, sepenggal ataupun sedikit cerita kisah dari Mbah Lebeh. Ya, mudah-mudahan ini manfaat buat kita, manfaat buat anak cucu kita. Jangan pernah kita menutupi sebuah sejarah, karena sejarah penting buat kita, sejarah penting buat anak cucu kita. Dan jangan pernah kita melupakan sebuah sejarah, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sebuah sejarah. Terima kasih. Saya Gus Pri dari Histori Luhur. Salam satu kembang penjelajah makam. Salam histori leluhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sumaji.